pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Kembali ke fitrah. Idul Fitri 1442 Hijriah menjadi titik balik bagi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dari Dubai, Uni Emirat Arab, Anang Hermansyah mewanti-wanti Atta menantunya agar jangan lengah menjaga Aurel yang sedang hamil muda. Benarkah Anang khawatir Aurel seperti Ashanti, ibu sambungnya yang beberapa kali keguguran akibat gangguan kekentalan darah? Apa saja pesan Krisdayanti untuk Aurel? Mengapa sang diva yakin Aurel bisa sekuat budgetitan sesuai dengan nama yang diberikannya? Lalu apa saja tips menetralisasi hormon kehamilan ala Umi Lenggogeni Faruk, ibunda Atta yang berpengalaman melahirkan 11 anak? Benarkah karena kehabisan uang, keluarga Atta yang tinggal di Malaysia akan kembali ke Indonesia? Dan mengapa Atta belum sempat lebaran dengan adik-adik ayahnya? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengulas lebaran pertama yang dijalani Aurel Atta pasca mereka menikah. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Idul Fitri 1442 Hijriah seolah menjadi titik balik bagi kehidupan rumah tangga Atta Halilintar dan Titania Aureli Nur Hermansyah. Saat keajaiban Id Mubarak membuat umat Islam kembali ke fitrah atau bebas dari dosa dan kembali memiliki akidah yang lurus, Atta Aurel ingin mencontoh pernikahan Rasulullah SAW yang bisa merekatkan hubungan kedua keluarga besar, yaitu keluarga Atta dan Aurel. Sebagai imam keluarga, Atta berusaha membimbing Aurel agar membuka lembaran baru, yaitu menutup kisah kelam yang menyelubungi keluarganya. Sejak hidup terpisah dengan Krisdayanti ibu kandungnya, hubungan Aurel dan Mimi Kade memang pasang surut. Bahkan lebaran Idul Fitri tahun lalu, Aurel dan Azriel adiknya sempat bersih tegang dengan Mimi Kade di media sosial. Raul Lemos, ayah sambung Aurel Azriel, bahkan sempat perang mulut dengan Anang Hermansyah di telepon, seperti pernyataan yang pernah diungkapkan Azriel di Instagram. Tapi setahun sejak drama keributan itu, hubungan keluarga A6 dengan Mimi Kade berubah 180 derajat. Pernikahan Aurel Atta membuat tali kekeluargaan itu kembali rekat. Saking khawatirnya pada Aurel yang kondisinya ngedrop di masa hamil muda, Mimi Kade langsung merapat ke istana Pondok Indah untuk berlebaran sekaligus mengecek keadaan putrinya. Mending tidur sama guling sama aku kalau disuruh pilih misalnya. Kamu tapi gulingnya harus ada. Walaupun aku nggak peluk tapi harus ada di sebelah. Bukan aja sana gede. Lebih enak ini. Kecil. Suka kayak gitu ya kamu ya, emang ada kebiasaan. Ya, jadi memang guling itu cuman ada di Indonesia. Coba apa bahasa Inggrisnya guling? Nggak ada. Pillow. Nggak ada. Bantal. Coba guling. Karena cuman orang Indonesia yang pakai guling. yang kebiasaan pakai guling. Orang luar enggak, Mi? Nggak ada. Coba ke hotel di seluruh dunia. Nggak ada guling. Nggak ada guling kan? Nah. Wah, kok udah langsung nyampe aja? Iya, bibimu ngabarin katanya. Terima kasih ya sayang. Kasih Mimi. Halo, kasih ya Bu. Titip ya anaknya ya. Ayo. Ya Aurel emang anaknya itu lincah dan nggak bisa diem gitu ya. Jadi ya saya udah sampaikan ke Mas Atta supaya bisa ngelit Aurel untuk lebih kalem gitu aja. Supaya dia bisa lebih enjoy kehamilannya. Melihat Aurel hamil,
Kade seperti melihat cermin yang memperlihatkan dirinya pada 23 tahun silam. Saat hamil Aurel, Mimi Kade juga merasa amazing dengan anugerah Tuhan yang menitis di rahimnya. Bedanya saat itu, Mimi Kade tak merasakan gejala mual parah dan lemah tak bertenaga. Itu sebabnya Mimi Kade memberikan wejangan berharga kepada putri sulungnya itu. 32 minggu ke depan ini akan menjadi hari-hari yang super istimewa, dan menjadi perempuan itu adalah hal yang paling indah ya, karena perempuan itu sejatinya senjatanya tuh punya nalar dan punya nalar, punya akal dan punya kekuatan gitu. Nggak ada yang perempuan yang lebih, nggak ada orang yang lebih kuat daripada perempuan hamil, ya kan? Bayangin sebegitunya mengandung, membawa janin kemana-mana, kan nggak bisa dititip, dibawa kemana-mana, ke toilet kemanapun, sholat semuanya dibawa. Jadi ajaklah terus janin ini untuk berbicara, berkomunikasi, dan ingatlah terus itu adalah titipan. Jadi saya rasa secara naluri, secara natural dia akan bisa menjadi ibu yang hebat walaupun usianya masih muda. Sama seperti Mimi Kade, Pipi Anang yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab bersama Bunda Ashanti dan ketiga anaknya yang lain merasa cemas dengan keadaan Aurel. Maklum saja, Pipi Anang sudah pernah merasakan betapa beratnya mendampingi istri yang tengah hamil. Terlebih Bunda Ashanti pernah mengidap gangguan kekentalan darah yang mengakibatkan keguguran. Dengan suara tertahan dan mata berkaca-kaca, Pipi Anang mewanti-wanti Ata menantunya agar jangan lengah menjaga Aurel. Kamu kenapa, Kak? Apa? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuma lemes aja, lemes banget. Adek, I miss you. Adek di Dubai. Kakak Ata, Pegangin gini dik. awas ya, kamu mulai jaga diri berdua, sehat-sehat. Justru kehidupan kamu mulai itu hari ini berdua. Waktu kamu menyusun pernikahan itu masih belum cobaan. Cobaan yang muncul yang asli itu sekarang ini. Sekarang ini akan muncul cobaan kalian berdua, Ata sama kakak. Banyak sabar. Aku cuman pesen banyak sabar, banyak ikhlas. Rapiin satu persatu sayang. Kita semua di keluarga ini sayang sama kalian berdua. Ingat, kita semua di keluarga ini sayang kalian berdua. Pipi pesan seperti ini karena apa? Karena ingin kalian menjalani perjalanan. Itu mana yang kita pernah jalanin, kita kasih tahu supaya tidak terjadi di kalian berdua. Apalagi Ata yang pernah hidup malang melintang sampai hidup sendiri. Apapun aku pernah ngerasain hidup kayak kamu, Ata. Lama-kelamaan kamu akan mengerti hidup seperti apa. Ya, kamu akan mulai mengerti nanti. Kamu memiliki istri, kamu akan mengerti bagaimana menjadi laki-laki. Kamu akan mulai tahu, kemarin kamu hidup sendirian dengan nalurimu. Tapi yang hari ini kamu bersama dengan istrimu, nalurimu kamu pasang. Ya sayang ya, semuanya hati-hati kalian di sana. Ya, makasih Pipi. Tadi malam tuh pas kamu bobo, aku bolak-balik kamar mandi tahu. Gara-gara itu kali. Ini kayak gini bukan berarti dia manja ya guys. Ini tuh dia lagi bahaya, kandungannya lagi ringkih. Yang kebalik. Oh gini. Ya, melihat putrinya yang sedang hamil berjalan dengan kursi roda, orang tua mana yang tidak cemas? Terlebih, janin yang tumbuh di rahim Aurel adalah calon cucu pertama bagi Pipi Anang dan Bunda Ashanti. Di sisi lain, orang tua Ata yaitu Abi Halilintar Anovial Asmit dan Umi Lenggo Geni Faruk yang berada di Malaysia juga mengkhawatirkan kondisi Aurel. Ini yang lagi sakit, tadi malam nggak bisa tidur. Izin Umi, Abi, adik-adik semuanya. Udah nggak sakit. Dia tadi malam Ata habis ngeronda. Soalnya istri tadi malam ini goncang banget. Ya Allah, iya. Mudah-mudahan ini bentuk sayang dari Allah supaya auranya makin dekat.
Amin. Iya Umi. Jadi sekarang makin kita tahu gimana rasanya menjadi seorang ibu itu berat. Nggak ada yang mudah. Jadi seorang ibu itu adalah hal yang luar biasa, anugerah dari Tuhan yang nggak semua orang bisa rasain. Dapat hikmahnya. Betul. Harus lebih sabar dan harus bisa ikhlas. Kita doain terus dari sini. Amin ya Allah. Makasih ya Umi, makasih Abi, makasih adik-adik. Inilah kalian baik-baik, tenang, nggak usah semuanya rushing. Ya saya seneng ya, namanya mungkin orang tuanya lagi pada di luar, jadi Mimi aku mau telepon mau apa ya, pokoknya selalu terbuka anak-anak untuk bisa telepon. Atta sama Aurel juga terbuka alhamdulillah ke saya. Jadi untuk kondisi sekarang ini kan memang harus super sabar. Karena anak-anak sekarang kan hebat nih ya, semuanya pengen ngerasain lahir normal. Ya semua rata-rata nih. Ini juga untuk Aurel, mudah-mudahan dia bisa mampu untuk lahiran normal, supaya ngerasain ya untuk jadi ibu tuh rasanya gimana. Biasanya anak pertama dia mau normal, tapi tetap harus dengerin saran dokter. Karena dokter kan otomatis bisa melihat kan aliran darah, terus detak jantung dan lain-lain, apakah dia mampu untuk melahirkan normal tanpa sesar. Lalu benarkah Aurel ngidam ingin merombak kamar pengantin? Benarkah hingga lebaran ketiga Atta belum sempat berlebaran ke rumah sang paman yang tinggal tak jauh dari domisilinya? Baru sebulan setengah menikah, Aurel Hermansyah sudah berbadan dua. Duetnya bersama Atta Halilintar dalam menjalankan program Momongan terhitung Talk Chair. Pasangan yang menikah pada 3 April ini seolah tak sabar menanti pertumbuhan janin. Dalam sepekan, mereka bisa 2-3 kali konsultasi dengan dokter kandungan di sebuah rumah sakit ternama di Jakarta Selatan. Seperti inilah ekspresi takjub Atta Aurel saat melihat calon buah cinta mereka melalui layar ultrasonografi. Ini USG ya dok? Ini USG. Oke. Parah banget aku siap. Jadi besar dia dorong ke kandung kencingnya. Aduh aku udah sampai. Iya gitu. Ke kamar mandi lagi. Rem apa sayang? Berzikir, selawat. Memang pengen program hamil karena aku tuh pengen banget setelah nikah itu langsung hamil. Dan pas banget, jadi waktu aku lagi hari dimana aku akad tuh aku lagi datang bulan. Pas sampai dokter, akhirnya dokter kasih tahu, oke, dokter kasih kayak tes gitu, tapi bentuknya kayak tes pack. Tapi itu adalah tes untuk masa ovulasi. Jadi tahu di mana waktu kita masa suburnya gitu. Dari situ udah nih, aku beberapa kali sempat datang lagi ke dokter. Nah, yang pertama kali aku rasain di badan aku tuh kan mungkin kalau orang mau hamil kan beda-beda ya. Nah, aku tuh biasanya kan mensnya tuh memang sebenarnya tadi itu nggak teratur kan. Nah, cuman akhir-akhir sebelum aku mens tuh selalu di akhir bulan gitu. Tiba-tiba aku itu telat tuh mensnya. Nah tapi perut aku tuh ngerasa kayak aku tuh kayak mau mens, kayak kram, sakit. Tapi kramnya tuh memang kalau misalnya aku mens kan kramnya tuh pas udah deket-deket tuh. Terus biasanya kalau mau haid itu kan memang kita emosian, gampang marah. Nah tapi itu emosiannya tuh berhari-hari lama gitu. Dan sakit perutnya tuh juga lebih jangka waktunya lama. Nah cuman yang paling membedakan adalah tiba-tiba sakitnya tuh di pinggang tapi di bagian belakang. Kayak aku mens kayak gak pernah kayak gini deh. Nah udah dong. Nah udah setelah itu aku telat. Cuman aku gak mau berharap banyak. Kalau memang Tuhan Allah udah kasih pasti akan terjadi gitu. Aku tadinya udah sempet kayak udahlah pasrah aja. Kalau memang dikasih sama Allah alhamdulillah, kalau enggak pun ya gak apa-apa gitu. Memang hasilnya
kantongnya sudah kelihatan. Cuman memang kalau dari tanggal, dihitung dari tanggal pas haid itu memang udah memasuki 5 weeks. Tapi ternyata katanya dokter bisa jadi aku itu dihitungnya setelah masa ovulasinya. Jadi kalau dihitung-hitung tuh aku kayak baru 3 mingguan. Jadi kantongnya itu memang masih kecil. Sebelum Aurel melewati trimester pertama kehamilan, Atta lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk menjaga sang istri tercinta. Tapi saat Atta membuat konten YouTube di area outdoor yang membuatnya harus meninggalkan rumah, Aurel sempat-sempatnya membuat kejutan untuk sang suami yang punya sapaan akrab Ayang itu. Diam-diam, Aurel menyulap kamar pengantin yang besar namun kurang tertata menjadi kamar yang terkesan minimalis namun multifungsi. Oke sayang, Ayang udah siap. Ayo di depan, wait, sana. Ada Ayang kamar baru. Wow. Keren banget kan? Kayak toko ya sayang. Ini aku desain. Memang gimana caranya tuh karena barangnya banyak. Jadi toko gitu. Jadi kok toko? Jadi aku pengen kamarnya tuh barangku muat, barang kamu muat tuh. Jadi lihat nih sebelah situ sayang. Nih ini juga ada box untuk taruh-taruh sepatunya Ayang. Bener. Nah kan tadinya kamarnya tuh kan berantakan, nih dia kamar sebelumnya. Tuh berantakan banget dan tidak ada space untuk aku. Sekarang Terus bisa. Terus ada ini sayang, coba mundur. Nih ada meja untuk kamu bekerja. Nih mejanya jadi Keren banget sayang. oh, jadi rapi, nggak berantakan. Ya, selain getol merilis konten pasutri milenial ala YouTuber papan atas, Atta juga gencar menggelontorkan konten bertema silaturahmi. Tapi hal itu amat kontradiktif dengan hubungan Atta dengan adik-adik dari ayahnya. Seperti diketahui, ayah Atta yaitu Halilintar Anovial Asmit adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Salah satu adik Halilintar adalah Ustadz Febrian Amanda yang tinggal di Jakarta, bahkan tak begitu jauh dari kediaman Atta. Sayangnya, hubungan mereka kurang bagus sejak Atta mengucapkan pernyataan yang membuat keluarga ayahnya tersinggung. Ya, kepada saya belum ya Mbak, kepada saya belum, tetapi mungkin kepada Atuk sudah secara personal, pribadi, cuman mungkin sampai di situ aja ya. Tetapi karena yang kami tegur waktu itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan orang tua kami ya, yang tidak boleh kita merendahkan siapapun hamba Allah di muka bumi ini, apalagi adalah orang tua, kakek atau leluhur kita sendiri. Dan faktanya tidak benar ya, tidak benar sama sekali yang apa yang Atta katakan ketika itu. Dan ketika itulah kami para orang tuanya, om-om dan tante-tantenya berusaha untuk menegur karena itu sudah sampai ke publik beritanya, menjadi viral. Jadi tidak benar bahwa orang tua saya adalah orang tua rendahan, tidak benar. Orang tua saya adalah orang tua yang bekerja di perusahaan minyak, seperti mana juga dari pihak ibunya Atta, sama-sama pegawai di perusahaan minyak dan tidak ada rumah di sana yang lantainya itu tanah, tidak ada. Tahun lalu, Atta memang pernah menyebut bahwa keluarga ayahnya berasal dari keluarga sederhana yang seolah beda kasta dengan keluarga dari pihak ibunya. Ustadz Febrian bahkan sempat mendesak Atta untuk meminta maaf kepada keluarga. Tapi bukannya mengurai tali silaturahmi, hubungan kekerabatan mereka justru semakin merenggang. Bahkan Ustadz Febrian tak diundang saat Atta menikah dengan Aurel. Lantas bagaimana perasaan sang Ustadz saat keponakannya tak berkunjung di hari Lebaran?
Benarkah Atu atau kakek Ata dari pihak ayah sering menangis bila teringat sang anak sulung yang tinggal di Malaysia? Alhamdulillah saya membersamai ayahanda saya, Bapak, selama beliau berada di sini. Atau usia sekarang berapa? 10 Mei kemarin 81. Baru berulang tahun 10 Mei kemarin. Masih sehat ya Atuk ya? Alhamdulillah. Masih penuh. Mantap. Ini giginya. Ini asli nih. Cucu banyak ya Pak? Cucu banyak. 36. Dari 6. Dari 6. Dari 6 anak 36 cucu. Ya. Cucu 36. Ingat Bapak semua nama-namanya? Nama-nama cucu. Yang paling pertama, cucu pertama Bapak siapa namanya? Cucu pertama ya Atta Lindar. Lebaran kan? Nah, Lebaran ya kalau kami memang datang ke sini. Beberapa cucu-cucu juga datang ke sini, ketemui Atuk di sini. Adik saya juga, kecuali yang di luar kota ya, yang ada yang di Sulawesi dan ada yang di Lampung. Tapi pada video call, alhamdulillah semua pada video call, termasuk yang dari Pekanbaru, ya Pak ya? Video call itu sebentar. Sebentar. Tapi sayangnya belum dapat video call dari yang di sana ya Pak? Yang dari sana. Yang dari Malaysia ya Pak? Malaysia. Katanya di Malaysia ya. Kita juga tidak pasti tahu di mana. Sudah sempat bertemu Lebaran ini dengan Atta? Belum. Karena ada acara di sini kan belum sempat ya Pak. Ngucapin Lebaran. Iya. Kenapa? Atta ngucapin Lebaran atau video call? Ada Pak. Kalau WA sudah. WA. Atau mau punya cicit juga nih kebetulan si istrinya Aurel lagi hamil. Senang nggak? Saya dengarnya udah. Senang nggak Bapak? Syukur alhamdulillah. Ya syukur alhamdulillah punya cicit. Dari langsung mungkin sama Atta Aurel sudah hamil? Belum kasih tahu. Sudah 2 tahun lebih, Datuk Asmi tak pernah bertemu dengan anak sulung, menantu pertama, dan 11 cucunya, termasuk Atta. Tapi bagi pria sepuh itu, sikap Gen Halilintar tak membuatnya sakit hati. Selalu ada kata maaf untuk darah dagingnya. Ia dan Ustadz Febrian berharap secercah cahaya fitri bisa menyusup ke hati Halilintar Anovial Asmit agar tak lupa pada asal-usul dan leluhur. Kalau saya pribadi dengan Papa ini orangnya sangat bijak, sangat pemaaf, penyayang, nggak ada masalah bagi Papa. Apapun yang dikatakan kepadanya ataupun dilakukan kepadanya sekian lama, tapi kembalilah. Itu aja yang Papa harapkan sebenarnya, Pak ya. Ya. Udah berapa tahun? 3 tahun. Benarkah karena kehabisan uang, keluarga Atta yang tinggal di Malaysia akan kembali ke Indonesia? Terus saya Umi pakai tuh langsung dipakai. Widih, keren. Kemarin kita mau sampai jam 1, jam 2, Abi masih berdoa di sini nih. Coba Abi doa nih, Tan. Mana, bentar. Ada Atta ya. Oh, keren juga tempat berdoanya. Di belakang itu adalah Capital City. Kalau di sana ya kayak Kita lagi di Amerika, ini kayak di Washington DC-nya, Tan. Jadi kemarin kita dari New York, pindah ke Washington DC. itu dulu Nur mungkin nggak tahu sejarahnya. Putrajaya ya, Putrajaya. Ya. Itu masjid kami sebulan masih pakai. Iya, tinggal di situ sebulan. Oh iya. Sampai tagihannya berapa meledak ya waktu itu ya? 100 juta. 1 juta deh. Tapi untuk menghemat kita berbukanya di masjid. Iya. Jadi bayar hotelnya keburu mahal. Jadi buka puasanya di masjid, numpang. Menyatunya keluarga besar Aurel Atta seolah menjadi kado lebaran terindah.
Meski terpisah laut dan samudera, kedua keluarga besar menyatu dalam harap dan doa. Harapan untuk menyaksikan lahirnya penerus Gen Halilintar dan keluarga asyik yang sedang tumbuh di rahim Aurel Hermansyah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.